Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eee, di sini kelompok kami akan mendemokan, bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi roles dan fitur pada Windows Server. Kedepannya akan ada beberapa roles dan fitur yang akan kami install dan konfigurasi di Windows Server. Pertama-tama perkenalkan, anggota kelompok kami. Yang pertama ada David Stefan. Yang kedua ada Muhammad Farhan Noval Fermana, yang ketiga ada Nafikri Indiarno, yang keempat ada Nadia Nursyabani. Dengan saya. Untuk yang pertama di sini kita akan mendemokan bagaimana cara menginstal dan mengkonfigurasi layanan ADDS atau Active Directory Domain Service. Di sini, Active Directory Domain Service atau ADDS adalah layanan untuk mengelola aturan, hak akses, dan security pada pengguna atau jaringan komputer di sebuah perusahaan atau di sebuah server. Ya, untuk menginstal Windows Server, pertama kita klik Add Roles dan Fitur, kemudian klik Next. Selanjutnya klik Next lagi. Nah, di sini kita memilih server yang akan kita install. Selanjutnya kita checklist pada Active Directory Domain Service, kemudian add fitur. Selanjutnya klik next. Pada select fitur kita klik next saja. Nah, di sini kita bisa melihat klik next dan install. Setelah mengklik install, maka akan muncul instalasi. Bisa ditunggu sampai instalasinya selesai. Nah, ini sudah selesai instalasinya, akan terlihat seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa promote this server to domain controller. Kita bisa klik di sini atau di notifikasi, klik next, dan kita pilih add new forest, kemudian masukkan untuk nama domainnya. Kemudian klik next. Di sini kita bisa masukkan password root kita atau password administrator. Kemudian klik next. Selanjutnya klik next juga untuk DNS-nya. Untuk NetBIOS username-nya akan muncul otomatis seperti di atas. Kemudian klik next. Klik next untuk penyimpanan konfigurasi. Ini untuk review option-nya yang sudah kita pilih. Klik next. Ini untuk pengecekan programnya. Semuanya sudah dicek dan checklist hijau, kemudian bisa klik install. Tunggu sampai instalasi selesai. Ya, instalasi sudah selesai, maka komputer akan merestart secara otomatis. Komputer sudah berhasil di restart, kemudian kita klik di local server, maka tampilannya akan ada ADDS, DNS, kemudian ada nama domainnya sudah sesuai yang kita buat. Selanjutnya kita akan menginstal DNS seperti biasanya, klik add roles fitur, klik next, dan klik next juga. Pilih server tujuan yang ingin kita install. Karena DNS sudah terinstall otomatis berbarengan dengan ADDS, maka kita tidak perlu menginstalnya lagi, namun bisa dicek kembali apakah sudah terinstall apa belum. Selanjutnya kita klik New Tools, kemudian DNS. Kita expand servernya, kemudian klik kanan pada forward lookup zone. Klik new zone, kemudian klik next pada wizard tersebut.
klik next sebagai primary, kemudian masukkan zone name-nya, dan klik next, kemudian klik next, dan selesai. Selanjutnya pada reverse lookup zone-nya, klik new zone, kemudian klik next pada wizard, klik next juga, kemudian masukkan network server kita, klik next juga, finish. Ya, forward lookup zone-nya sudah terbuat. Fungsi DNS ini adalah untuk mentranslasikan alamat IP ke dalam domain dan domain ke dalam IP. Ya, ini terlihat yang sudah kita buat, sibu.id, dan ini untuk forward lookup zone-nya. Oke, selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, nama saya David Stefan. Saya akan menjelaskan tentang FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah Internet Service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. Sebelum kita menginstall FTP server, kita harus validasi usernya. Di sini ada David, Nadia, dan Nafikri, dan Farhan ya. Dan Farhan sebagai user. Kita harus membuat new group object untuk user mereka. Kita namakan FTP users. Oke. Kemudian di sini akan dibuat FTP users yang akan terdiri dari mereka. Setelah itu kita harus membuat folder ke sini. Kita make new folder. FTP data. Kemudian kita properties. Advanced. Kita add. Setelah ke principal, kita pilih group object tadi yang bernama FTP users. Right now. Oke, ini kita akan memberikan permission ya ke objek tadi, ke FTP user folder ini. Supaya mereka semua file akan ditaruh di sini menggunakan FTP. Baik, selanjutnya kita akan ke proses instalasi FTP server itu sendiri ya. Kita ke add roles and feature wizard. Kemudian kita ke pilih servernya. Terus di sini kita di web server IIS ini kita pilih centang FTP server. Nah, kita juga centang ini FTP extensibility. Next. Dan kita bisa klik restart ya. Yes. Install. Setelah itu kita close saja. Langsung kita masuk saja ke IIS ya. Internet Information Service Manager. Kita ke bawah sini. Sites. Kita tulis add FTP site. Di sini kita akan tulis sibu site. Sekal PT kita masukkan tadi yang telah kita buat, folder yang kita buat tadi. Terus kita tulis saja di sini NOSSL. Kita next. Kita tulis di sini basics. Kita pilih sini specify role user groups. Nah, kita masukin di sini grup yang tadi kita buat ya. FTP users. Terus kita kasih permission mereka bisa nge-read dan nge-write di folder tadi. Kita centang FTP server. Kita klik OK. Sekarang kita akan melanjutkan ke klien lain ya. Sekarang kita sudah ada di PC klien. Kemudian untuk mengakses FTP servernya, kita masuk aja ke Edge FTP ya, FTP /2 kali. Kita masukin IP-nya si FTP server ini. Kemudian kita allow, kita open, next. Tuh, sini kita bisa mengaksesnya dengan cara view. Terus kita open FTP site in file explorer. Ya, akan masukkan David ya. Untuk passwordnya saya masukkan. Terus kita bisa di sini kita bisa new folder, sheet folder. Kita login dulu sebagai Farhan. Ini Farhan. Logon. Terus kita bisa new folder ya. Farhan folder. Kita nggak bisa delete David folder ya sini. Dan ini semua akan masuk ke FTP server. Kembali lagi kita ke Windows Server, karena kita bisa mengecek
folder tadi ya. Foldernya sudah terisi oleh folder-folder kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan dari kelompok Nadia Nafikri dan David Stefan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan DHCP pada Windows Server. Untuk pertama-tama kita melakukan config pada IP Windows Server untuk mendapatkan DHCP pool dari static IP Windows Server. Oke, di sini kita masih lihat masih default. Kita ganti IP tersebut menjadi IP static dan juga DNS servernya. Dan kita pastikan juga network bisa terhubung dengan internet. Oke, di sini kita setting IP pada DNS server. Oke, jika sudah kita buka, kita lihat dulu. Oke, sudah terpasang ya. Nah, setelah itu kita akan ke buka server manager pada Windows Server, klik add roles and features. Lalu kita pilih option pertama. Oke, di sini masih terlihat ya, masih 1.2. Oke, untuk problem seperti ini kita harus merestore dulu server manager dari Windows Server. Oke, sudah ada ya IP-nya sama dengan yang kita setting tadi. Lalu kita next ke server roles, kita akan memilih DHCP server. Oke, lalu add features dan next saja. Oke, di sini ada features-nya. Pastikan Net Framework 3.5 dan 4.5 sudah terinstall pada Windows Server Anda. Oke, lalu ada notes, langsung next saja dan install pada menu confirmation ini. Kita tunggu saja sampai selesai instalasi roles features dari DHCP server. Oke, jika sudah, klik close. Lalu pada Windows Server Manager, klik tanda bendera pada menu kanan atas, lalu klik DHCP configuration complete. Oke, lalu next saja di sini. Nah, kita pakai use the following users credentials sebagai username-nya. Klik comment. Oke, sudah, kita close saja. Lalu pada menu tools, klik DHCP. Oke, pada menu tools kita klik DHCP. Upload dapat keluar window. Nah, di situ kita klik kanan pada server. Kita klik dulu. Nah, klik kanan pada server, add, lalu pilih add or removing binding. Oke, sini akan melihat IP-nya sudah terpasang. Untuk memberi IP DHCP tersebut ya. Setelah itu klik IPv4 no scope. Oke, namanya kita isi. Sini saya akan mengisi dengan sibu.id dan description PT Sinar Bulan. Pengisiannya bisa bebas ya, karena digunakan untuk mengidentifikasi pool dengan satu dengan yang lain.
Nah, sini setelah itu masukkan range IP address. Contoh, saya akan membuat range IP DHCP dari IP 192.168.110.20 sampai .50. Oke, sampai maksudnya akan terisi sendiri, lalu kita next saja. Pada exclusion IP bisa kita kosongkan, semua IP di luar range adalah exclusion IP. Oke, kita list duration, kita next saja sebagai default. Oke, setelah itu ada pilihan configure DHCP option, bisa kita pilih yes. Setelah itu kita bisa langsung konfigurasi DHCP server. Oke, kita akan mengisi default IP gateway-nya seperti 10. Oke, sudah. Masukkan IP Windows Server. IP domainnya ya, sudah ada, dan server name-nya oke, sudah di sini. Masukkan IP Windows Server yang sudah kita setting tadi secara statik. Oke, kita next saja. Oke, langsung kita aktifkan saja. Klik next, finish. Oke, di sini akan keluar address pool atau scope yang kita buat. Kita bisa melihat bahwa scope yang kita buat ada start IP address di 192.168.10.30. Mari kita lihat ya, address pool. Oke, di sini terlihat startnya dari 192.168.10.30 sampai 192.168.10.50 sebagai IP address-nya. Oke. Nah, di sini ada juga ada dua IP, yaitu IP yang akan terhubung langsung ke gateway dan IP yang satu lagi terhubung pada IP Windows Server. Domain name juga akan muncul ya jika sudah melakukan konfigurasi HDDS dan DNS pada Windows Server. Oke. Oke, untuk pengujiannya kita akan menemukan klien menggunakan Windows 7 ya di sini ya saya. Oke, saya akan langsung percepat saja. Oke, pada Windows 7 kita akan buka pengaturan network. Oke, installing. Oke, klik kanan pada network and sharing center. Lalu kita klik local area connection. Oke. Tadi ada connection. Nah, kita akan pastikan apakah mereka memakai IP statik atau sudah ada DHCP. Di sini tidak tersetting IP-nya, tidak menggunakan IP statik. Lalu klik close untuk melihat. Oke, klik detail tadi ya pada klik details. Nah, nanti akan muncul IP address yang pertama yang start IP range dari 30 sampai 50. Untuk memastikan apakah benar terhubung dengan DHCP server pada Windows Server, kita akan membuka address list pada Windows Server. Oke. Di sini kita akan melihat apakah bisa tersambung. Oke, kita refresh terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita lihat address pool. Oke. Dan address, ternyata terhubung. Jika kamu di sini kita sudah muncul ya dari IP address yang sudah kita setting, dan IP client pun mendapat IP dari Windows Server kita, itu range-nya dari 192.168.10.30 sampai 192.168.10.50, dan juga ada name server dari sini tersebut. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal web server IIS dan cara mengkonfigurasinya. Yang pertama adalah kita pergi ke server manager dashboard, lalu kita pergi ke add roles and feature. Nah, kemudian sini kita next saja. Nah, di sini kita pilih role based feature installation. Kita ini next. Nah, di sini jangan lupa kita pilih web server atau bisa kita sebut IIS atau Internet Information Service dan klik add features. Nah, ini kita pilih next. Lalu ini next saja. Dan di next. Nah, di dalam web server ini default saja, nggak usah diubah-ubah. Lalu klik next. Oke, dan install. Nah, ini kita tunggu sampai proses instalasinya selesai dan nanti baru kita tes lagi. Nah, setelah selesai proses instalasinya, maka kita close. Lalu kemudian kita cek di sini sudah terinstall. Dan kita pergi ke tools. Lalu kita pergi ke IIS. Nah, sini kita coba untuk melihat default website kita. Sini yaitu kita coba menuju internet dan kita lihat apakah bisa. Oke, ini sudah bisa untuk diakses www.sibu.id kita. Lalu kemudian kita ubah tampilannya menjadi nama kelompok saya dan teman-teman saya. Caranya mudah, yaitu kita pergi ke start ini, kita pergi ke notepad, lalu ini kita ubah saja. Cara mengubahnya gimana? Cara mengubahnya adalah sebagai berikut ini. Kita pertama kita tulis layaknya membuat website, itu seperti ini.
Oke, setelah seperti ini lalu kita save. Oke, ini dihapus saja. Nah, oke, kita coba lagi di sini, kita refresh. Nah, sudah berubah. Ini ya tugas kelompok namanya. Lalu ini nama anggota kelompok kita, ada David Stefan, M. Farhanoval, Nadine Nursabani, dan David Rinono. Oke, cukup sekian dari project kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.